Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya ingin mengulas mengenai sejarah dari kota Balikpapan dan juga asal-usul dari nama Balikpapan itu sendiri. Bagaimana kisah atau sejarahnya? Silakan disimak berikut ini. Balikpapan adalah kota yang sangat penting dan paling makmur bagi Provinsi Kalimantan Timur. Sebabnya, wilayah ini merupakan kawasan penghasil minyak terbesar yang dapat memasok sebagian besar kebutuhan minyak di tanah air. Bahkan, sejarah kota Balikpapan ini tidak bisa dipisahkan dari minyak. Sumur minyak Matilda adalah sumur pengeboran perdana yang dilakukan pada 10 Februari 1897 di kaki Gunung Komendur di sisi timur Teluk Balikpapan. Pada dekade 1900-an, jumlah penemuan dan pengeboran minyak pun bertambah banyak. Tentu saja ini merangsang orang-orang datang untuk menikmati manisnya rejeki dari minyak. Pendatang ini kebanyakan adalah Tionghoa dan para pekerja pengeboran yang rata-rata berasal dari Jawa dan juga berbagai daerah lainnya seperti India. Pekerja dari Tiongkok dan India inilah yang menjadi cikal bakal penghuni desa di Tukung atau Kelandasan dan juga Jumpi atau Kampung Baru yang merupakan asal muasal sebagian besar warga Balikpapan. Bukan hanya pekerja pengeboran, ketika itu para pedagang pun berdatangan dari berbagai daerah di Indonesia dalam jumlah yang sangat besar. Misalnya berdatangan orang-orang dari daerah kerajaan Banjar di Banjarmasin dan Bone di Sulawesi Selatan untuk ikut berdagang. Mereka juga singgah dan bermukim di Balikpapan. Alhasil, Balikpapan dikenal sebagai kota minyak. Bahkan, hari jadi kota Balikpapan ditentukan pada 10 Februari 1897, yang merupakan tanggal peristiwa pengeboran pertama sumur minyak di kota Balikpapan. Penetapan tersebut merupakan hasil seminar sejarah kota Balikpapan yang digelar pada 1 Desember 1984. Lalu, mengapa kota ini disebut Balikpapan? Ada dua pendapat mengenai asal-usul nama Balikpapan itu sendiri. Pendapat pertama merujuk pada kisah legenda masa lalu. Konon, terjadi suatu peristiwa pada tahun 1739, sewaktu daerah ini di bawah kepemimpinan Sultan Muhammad Idris dari Kerajaan Kutai. Saat itu, Sultan memerintahkan kepada para pemukim di sepanjang teluk untuk menyumbangkan bahan bangunan untuk pembangunan istana baru di Kutai Lama. Sumbangan tersebut ditentukan berupa penyerahan sebanyak 1.000 lembar papan yang diikat menjadi sebuah rakit yang dibawa ke Kutai Lama melalui sepanjang pantai. Setibanya di tempat tujuan, ternyata ada 10 lembar papan yang kurang. Diduga papan tersebut terlepas di tengah perjalanan. Dari hasil pencarian, ternyata memang benar. Papan tersebut jatuh, hanyut, dan akhirnya terdampar di suatu tempat yang bernama Jenebora. Papan-papan itu kemudian dibawa balik atau kembali ke tempat tujuan. Nah, dari peristiwa itulah akhirnya muncul nama Balikpapan. Pendapat lain menyebutkan bahwa nama Balikpapan berasal dari nama orang-orang suku Pasir Balik atau sering disebut suku Pasir Kuleng. Nenek moyang mereka bernama Kayung Kuleng atau Papan Ayun. Mereka hidup sepanjang teluk pada 1527 Masehi dan turun-temurun dalam kurun waktu yang sangat cukup lama. Generasi terakhir menyebut tempat tinggal mereka dengan nama Balikpapan, sehingga akhirnya menjadi nama kota Balikpapan yang kita kenal sampai sekarang. Kota Balikpapan sendiri memiliki sejarah yang cukup panjang, yang tak bisa dipisahkan dari sejarah kaum kolonial. Dulunya, kota ini dan Balikpapan seberang atau Penajam merupakan bagian dari wilayah negara dependen Kesultanan Kutai.
Pada tahun 1942, Penajam termasuk dalam wilayah Balikpapan. Sejak sekitar tahun 1636, Kalimantan pada umumnya termasuk negara bagian Kutai. Negara bagian Pasir dan negara bagian Berau diklaim sebagai wilayah Kesultanan Banjarmasin. Lalu pada 13 Agustus 1787, Sunan Nata Alam telah menyerahkan kedaulatannya atas sebagian besar Kalimantan kepada perusahaan POC Belanda, yang kemudian diperbaharui lagi pada 4 Mei 1826 di masa Sultan Adam. Setelah itu, Kalimantan pada umumnya menjadi wilayah negara Hindia Belanda. Kemudian, pada tahun 1844, bekas negara bagian Kutai secara resmi mendapat pengakuan sebagai negara dependensi di dalam negara Hindia Belanda. Dengan ditemukannya sumber-sumber minyak di daerah Balikpapan dan daerah sekitarnya seperti Samboja, Sanga-Sanga, dan Muara Badak, pemerintah Hindia Belanda akhirnya membeli wilayah ini dari Sultan Kutai Kertanegara serta dibangun untuk mendukung usaha-usaha pertambangan khususnya perminyakan, dengan mendirikan kilang minyak, kantor operasi, serta perumahan pegawai. Sisa-sisa usaha pembangunan Hindia Belanda dapat dilihat dari pemukiman para staf Pertamina. Pada masa Perang Dunia Kedua, Jepang sempat mengincar wilayah ini sebagai batu loncatan mengadakan serangan ke Jawa. Pada 23 Januari 1942, armada Jepang di bawah pimpinan Shigeru Sakaguchi merebut kota Balikpapan dari tangan pasukan sekutu dan Hindia Belanda. Wilayah Balikpapan saat itu meliputi Balikpapan sekarang. Nilai strategis kota Balikpapan juga diperhitungkan tentara sekutu. Pada 1945, mereka di bawah komando Australia merebut kota ini dari tangan Jepang pada pertempuran 26 Juni sampai dengan 15 Juli 1945. Lalu mengenai potensi yang ada di kota Balikpapan. Kota Balikpapan memiliki sejumlah objek wisata andalan, di antaranya Pasar Inpres Kebun Sayur. Tempat ini banyak dikunjungi wisatawan karena terkenal akan banyaknya cenderamata khas daerah setempat. Banyak toko batu permata yang menawarkan berlian, giok, emas, dan lain sebagainya. Harga batu permata yang ada di sini lebih murah jika dibandingkan dengan kota lain yang ada di Indonesia dikarenakan dekat dengan lokasi sumber produksi. Kemudian hutan lindung Sungai Wain. Hutan ini memiliki luas sekitar 10.000 hektar dan memiliki berbagai jenis hewan yang dilindungi seperti orangutan, beruang madu, dan juga bekantan. Sayangnya, pengunjung tidak selalu bisa melihat binatang yang dilindungi tersebut. Terdapat tanaman yang juga dilindungi, yaitu kantung semar dan jahe Balikpapan. Hutan ini merupakan tempat yang tepat jika bosan dengan suasana pusat kota yang ramai dan bising. Lantas ada pula penangkaran buaya. Objek wisata ini berada di Jalan Mulawarman nomor 66, Desa Tertitip. Penangkaran buaya seluas 6 hektar ini memiliki sekitar 3.000 ekor buaya. Selain buaya, di penangkaran ini juga ada binatang lain seperti gajah, kera, musang, dan juga kura-kura. Yang juga penting untuk dikunjungi adalah kilang minyak Balikpapan. Lokasinya di Jalan Minyak dan mengarah ke Teluk Balikpapan. Nah, seperti itu sejarah dari kota Balikpapan dan juga asal-usul dari nama Balikpapan ya. Yang ternyata ada dua versi berdasarkan dua legenda yang berkembang di masyarakat Balikpapan. Terima kasih sudah menyimak cerita dan sejarah ini di channel YouTube Brainvlog. Silakan simak cerita rakyat, legenda, dongeng ataupun sejarah lainnya yang tersedia di channel ini.